Pura Bukit Dharma di Kutri. Masuknya budaya Hindu ke Bali. Pada waktu Raja Udayana memerintah di Bali sekitar abad X Masehi, masuknya budaya Hindu ke Bali mulai agak deras sampai pada zaman Majapahit sebagai puncaknya. Pura Bukit Dharma di Kutri, Desa Buruan, Belah Batu ini sebagai salah satu buktinya. Pura Bukit Dharma hasil budaya Hindu purbakala ini dapat dijadikan salah satu sumber untuk menelusuri proses pengaruh Hindu dari Jawa ke Bali. Seperti apakah sejarah Pura Bukit Dharma di Kutri itu? Guna pria Dharma Patni yang roh sucinya, Dewa Pitara, distanakan di pura ini berasal dari Jawa Timur. Permaisuri Raja Udayana ini sangat besar pengaruhnya pada sang raja sehingga namanya selalu disebutkan di depan nama Raja Udayana. Pelinggi utama pura ini juga disebut Gedong Pajenengan, tempat distanakan Arca Durga Maisa Suramardini. Upacara piodalan di pura ini setiap purnama sasih kasa bersamaan dengan puja wali di Pura Semeru Agung di Lumajang, Jawa Timur. Pura ini letaknya di puncak Bukit Kutri, Desa Buruan. Di areal bawah pura ini terdapat 2 buah pura lagi. Pura yang paling bawah di pinggir jalan menuju kota Gianyar adalah Pura Puseh Desa Adat Buruan. Di atasnya Pura Pedarman. Baik dari Pura Padarman inilah letak Pura Bukit Dharma atau Pura Durga Kutri. Yang menarik dari keberadaan pura ini adalah distanakannya permaisuri raja sebagai Dewi Durga. Sejak raja berpermaisurikan putri dari Jawa Timur ini pengaruh kebudayaan Hindu dari Jawa sangat kuat masuk ke Bali. Tanpa proses tersebut mungkin kebudayaan Hindu di Bali tidak semarak dan kaya dengan nilai-nilai kehidupan yang adiluhung seperti sekarang ini. Fakta sejarah menyatakan bahwa budaya agama Hindu masuk ke Jawa dari India telah berhasil menjadikan Jawa sebagai Jawa yang ada nilai plusnya. Dari Jawa budaya agama Hindu masuk ke Bali menyebabkan Bali menjadi Bali yang plus. Agama Hindu telah berhasil menjiwai budaya setempat. Dengan demikian agama Hindu dapat menghasilkan kebudayaan Bali yang adiluhung. Hal itu dimulai dari masuknya bahasa Jawa kuno ke Bali. Dengan demikian bahasa dan kesusastraan Jawa kuno sangat kuat pengaruhnya membentuk kebudayaan Bali seperti sekarang ini. Ramayana, Mahabharata dan berbagai cerita dan tutur-tutur dalam bahasa Jawa kuno masuk dengan kuat dan halus ke Bali. Derasnya bahasa Jawa kuno masuk ke Bali nampaknya disebabkan kesusastraan Jawa kuno itu muatannya adalah ajaran agama Hindu. Di lain pihak masyarakat Bali saat itu sudah memeluk agama Hindu yang saat itu disebut agama Tirta atau agama Siwa Buddha. Agama Tirta tersebut sumber ajarannya adalah kitab suci Weda dan kitab-kitab susastranya. Seni budaya Hindu yang berbahasa Jawa kuno demikian digemari oleh masyarakat Bali. Sampai saat ini orang awam akan menganggap kesusastraan Jawa kuno itu sudah kesusastraan Bali. Sejak itulah Bali mengenal adanya seni sastra dari Jawa kuno seperti Sekar Alit, Sekar Madya dan Sekar Agung. Andai kata Raja Udayana saat itu bersikap kaku tidak membolehkan budaya luar masuk Bali, keadaan Bali dapat dibayangkan. Mungkin orang Bali tidak kenal geguritan, kidung maupun kekawin. Geguritan memang berbahasa Bali pada umumnya, tetapi tembang-tembang seperti Semarandana, Durma, Sinom, Ginanti, Megatruh DLL itu semuanya berasal dari kesusastraan Jawa kuno atau sering disebut bahasa Kawi. Apalagi kekawin sepenuhnya adalah berbahasa Jawa kuno. Lewat seni sastra Jawa kuno inilah menjadi media untuk menanamkan ajaran agama Hindu melalui seni budaya. Dengan seni budaya itu umat Hindu di Bali dapat menyerap ajaran agama Hindu secara halus. Derasnya pengaruh Hindu Jawa ke Bali sangat menonjol sejak zaman Raja Udayana memerintah Bali sampai zaman Kerajaan Majapahit berkuasa di Jawa sampai ke Bali. Keberadaan guna pria Dharma Patni itu dinyatakan dalam prasasti Bebetinis BB, Aji anak bungsu Nira Kali Batari Lumahing Buruan Batara Lumahing Banyuweka. Yang dimaksud Batari Lumahing Buruan tiada lain adalah ibunya anak bungsu yaitu guna pria Dharma Patni yang wafat dan distanakan roh sucinya di Buruan yaitu di Bukit Kutri, Desa Buruan. Prasasti ini berbahasa Jawa kuno diperkirakan berada pada abad X Masehi.
Seandainya raja saat itu tidak berpikir luas dan melakukan proteksi pada kebudayaan asli Bali yang berlaku pada saat itu, mungkin di Bali kita tidak mengenal adanya pesantian yang demikian marak sampai pada saat ini. Keberadaan Arca Durga Mahisa Mardini ini sangat erat kaitannya dengan cerita-cerita Purana dari India. Cerita ini memang sangat populer di kalangan umat Hindu di India dan di Bali. Diceritakan Dewi Parwati atau Dewi Uma berperang melawan raksasa. Raksasa itu sangatlah sakti dan sulit ditaklukkan. Karena itulah disebut Durga. Artinya sulit dicapai, karena raksasa itu sampai bisa bersembunyi di dalam tubuh seekor lembu atau mahisa. Karena ada raksasa atau asura di dalam tubuh lembu itu, maka ia disebut Mahisasura. Dewi Parwati adalah saktinya Dewa Siwa juga sangat sakti. Raksasa yang sulit ditaklukkan, Durga, itu karena kesaktian Dewi Parwati akhirnya dapat juga menaklukkan raksasa tersebut dengan pedangnya. Sejak dapat ditaklukkannya asura yang bersembunyi di tubuh Mahisa atau lembu itulah Dewi Parwati disebut Dewi Durga. Kemenangan Dewi Durga ini dirayakan setiap hari raya Dasara atau Wijaya Dasami sebagai hari raya Durga Puja. Durga Puja ini lebih menonjol di India Selatan. Hari suci Wijaya Dasami umumnya dirayakan pada bulan April dan Oktober di India. Hari Raya Wijaya Dasami juga merayakan kemenangan Sri Rama melawan Rahwana. Wijaya Dasami ini diperingati selama 10 hari. Seperti galungan di Bali. 3 hari melakukan Durga Puja, 3 hari berikutnya memuja Dewi Saraswati dan 3 harinya lagi memuja Laksmi. Pada hari ke-10 barulah dirayakan dengan perayaan yang meriah. Pada hari ke-10 ini dipuja Dewa Ganesha dan Dewi Laksmi. Ini melambangkan bahwa kemenangan itu adalah terwujudnya rasa aman dan sejahtera. Dewa Ganesha lambang pemujaan Tuhan untuk mencapai rasa aman. Sedangkan pemujaan Dewi Laksmi lambang kesejahteraan. Senjata-senjata yang dipegang oleh tangan Arca Durga Kutri itu adalah lambang senjata spiritual. Bukan lambang senjata untuk membunuh badan jasmania secara kejam dalam perang duniawi. Senjata itu adalah lambang senjata spiritual untuk membasmi kegelapan hati nurani, membangun kesadaran rohani menuju kehidupan yang cerah. Wiana Dewi Durga di Pura Bukit Dharma. Om Catur Divya Mahasakti. Caturasrame Batari. Siwa Jagatpati Dewi Durga Sarira Dewi. Stuti dan Stafa 308.2. Maksudnya, Om Hyang Widi dalam wujud Catur Dewi, Maha Kuasa dan Maha Suci, Hyang Widi sebagai Dewi yang dipuja dalam 4 kehidupan manusia. Catur Dewi adalah saktinya Sang Hyang Siwa, dewa dari seluruh dewa. Om Hyang Widi hamba memujamu dalam wujud sebagai Dewi Durga. Pura Bukit Dharma di Kutri Desa Buruan, Belah Batu, Gianyar. Pura ini adalah sebagai stana, padarman, dari Permaisuri Raja Udayana yang bergelar Gunapriya Dharma Patni. Raja Udayana berkuasa sebagai raja di Bali sekitar abad X Masehi. Permaisuri Raja Udayana ini melahirkan 3 putra yaitu Airlangga, Marakata dan anak bungsu. Perkawinan Mahendradatta nama asli dari Gunapriya Dharma Patni sebagai Permaisuri Raja Udayana banyak membawa perubahan kebudayaan Hindu di Bali. Sejak raja suami istri ini memerintah Bali, pengaruh kebudayaan Hindu Jawa sangat kuat mempengaruhi kehidupan kebudayaan beragama Hindu di Bali. Prasasti-prasasti Bali sejak Raja Udayana memerintah menggunakan bahasa Jawa kuno. Sebelum Raja Udayana memerintah, prasasti Bali menggunakan bahasa Bali kuno. Dalam prasasti yang dikeluarkan saat Raja Udayana memerintah Bali, Gunapriya Dharma Patni selalu disebutkan mendahului nama Raja Udayana. Nampaknya Gunapriya Dharma Patni pengaruhnya sangat kuat dalam menetapkan kebijaksanaan kerajaan dalam menata kehidupan berkebudayaan sebagai media pengamalan beragama Hindu di Bali saat itu. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Gunapriya Dharma Patni demikian dihormati di Bali oleh semua lapisan masyarakat Bali. Hal inilah mungkin sebagai salah satu sebab Gunapriya Dharma Patni distanakan, didarmakan, di Pura Bukit Dharma di Kutri, Desa Buruan. Di pura ini Permaisuri Udayana ini dibuatkan arca perwujudan sebagai Dewi Durga Mahisa Mardini.
Sayang sementara masyarakat umat Hindu di Bali memiliki persepsi yang sedikit kurang tepat tentang keberadaan Dewi Durga dalam sistem panteon Hindu. Sesungguhnya Dewi Durga dalam sistem panteon Hindu bukan sebagai dewanya ilmu hitam atau black magic. Dewi Durga sebagai saktinya Dewa Siwa adalah simbol dari kemahakuasaan Tuhan dalam fungsinya sebagai Dewi kasih sayang, yaitu Dewi pelebur niat buruk dan membangun niat suci. Untuk membangun niat baik dengan melebur niat buruk memang tidak mudah. Karena sulitnya mencapai upaya tersebutlah disebut Dewi Durga. Kata Durga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata dur, artinya sulit, dan ga artinya dilalui atau dijalani. Karena itu kata Durga artinya sulit dicapai atau sulit dilalui. Niat itu sesuatu gerak diri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh orang lain. Karena sulitnya itu disebut Durga. Sangat besar kemungkinannya guna pria Dharmapatni dalam kedudukannya sebagai permaisuri raja demikian besar kasih sayangnya pada rakyat. Karena kasih sayangnya itu guna pria Dharmapatni sangat berwibawa, tetapi rakyat tidak takut pada ratunya itu. Rakyat demikian cinta dan hormat pada ratunya bukan karena ia diktator, tetapi karena perilakunya yang demikian banyak berbuat bijaksana untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa aman pada suasana kehidupan kerajaan. Guna pria Dharmapatni setelah menjadi Dewa Pitara dalam wujud niskala dibuatkanlah tempat pemujaan di pura Bukit Dharma tersebut. Karena kasih sayangnya pada rakyat beliau dibuatkan arca perwujudan sebagai Dewi Durga Maisa Suramardini. Arca ini diwujudkan sebagai seorang dewi yang langsing bertangan 8. Setiap tangannya membawa berbagai senjata. Ada yang memegang senjata trisula, perisai, busur panah, pedang, cakra, gada, ujung tombak, anak panah, dan ada tangannya memegang ekor lembu mahisa. Semuanya itu sebagai simbol yang mengandung makna keagamaan. Senjata di tangan arca Durga tersebut sesungguhnya bukanlah lambang dari kekerasan haus perang. Misalnya senjata cakra Sudarsana. Menurut Swami Satyanarayana, senjata cakra Sudarsana bukanlah lambang senjata perang untuk membunuh. Kata cakra artinya bulat, simbol alam semesta. Sudarsana artinya pandangan atau wawasan. Dengan demikian cakra Sudarsana itu artinya wawasan yang menyeluruh tentang keberadaan alam semesta ini. Barang siapa yang mampu memiliki wawasan yang menyeluruh atau wawasan global tentang keberadaan alam semesta ini, dialah yang akan dapat memenangkan kehidupan di bumi yang bulat ini. Hidup yang menang bukan berarti ada yang dikalahkan. Hidup menang adalah hidup yang aman, sejahtera dan bahagia skala dan niskala. Arca Durga ini distanakan pada bangunan pelinggih di arah Hersania, yaitu arah timur laut pura Bukit Dharma ini. Arah Hersania adalah arah tersuci menurut kepercayaan Siwa Siddhanta. Hersania di Bali disebut Kajakangin. Kajakangin adalah arah gunung dan matahari terbit. Perpaduan dua sumber alam ini melahirkan sumber kehidupan. Gunung menjadi sumber air dan matahari sumber bioenergi. Tujuan penempatan pelinggih utama di Hersania sebagai simbol untuk memohon selalu terpadunya dua sumber alam itu sebagai anugerah Tuhan kepada makhluk hidup ciptaannya. Salah satu tangan arca Durga Kutri ini memegang ekor lembu. Ini melukiskan bahwa dunia ini hendaknya dikendalikan dengan kasih sayang Tuhan yang dilambangkan oleh arca Durga tersebut. Di sebelah kiri arca Durga ini terdapat dua lingga berpasangan. Lingga ini lambang pemujaan pada Dewa Siwa dengan Dewi Parwati atau Dewi Durga. Pemujaan Tuhan sebagai Dewa dan Dewi bertujuan untuk menuntun umat agar mengembangkan diri dalam hidupnya ini secara seimbang. Tuhan itu adalah esa, namun tujuan manusia memuja Tuhan adalah untuk menguatkan spiritualitasnya dalam menopang kehidupannya di bumi ini. Kehidupan ini banyak aspeknya. Karena itu Tuhan yang esa itu dipuja dalam berbagai aspeknya dengan sebutan Dewa. Nama-nama Tuhan yang banyak ini menurut Veda diberikan oleh para resi atau para vipra. Demikianlah pemujaan Tuhan sebagai Dewa dan Dewi bertujuan untuk menguatkan dan menyeimbangkan aspek rohani dan jasmani dari umat pemuja Tuhan itu.